Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan alam semesta, yang memerintahkan kita berpuasa, ibadah yang mempunyai banyak makna, menyempurnakan manusia menjadi insan bertakwa setelah menjalankan puasa dengan sempurna. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan umatnya bagaimana cara berpuasa sehingga bisa menjaga diri dan nafsu serta dosa, menjadikan pribadi muslim yang simpati terhadap sesama untuk berbagi rezeki yang telah dikaruniakannya sehingga masyarakat menjadi semakin sejahtera. Saudara-saudara semuanya, puji syukur kepada Allah yang memberikan kekuatan untuk bisa menuntaskan kewajiban kita di bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, mari kita sedikit merenungi kembali arti dari sebuah ibadah puasa. Apakah puasa yang kita lakukan ini sudah mendapatkan hasil yang maksimal atau masih harus diperbaiki lagi gitu ya. Apakah kita menjalankannya dengan sempurna tanpa ada celah dan noda di dalamnya? Dalam sejarahnya, awal mula diwajibkannya puasa, salah satu hikmahnya adalah supaya kita semua bisa mengendalikan diri kita gitu ya. Dalam artian kita ikut merasakan apa yang dirasakan orang-orang yang fakir dan miskin, yang bisa saja pada siang hari tidak memiliki makanan ya, akan tetapi mereka tetap harus bekerja dalam kondisi lapar. Nah, itu semua bisa kita rasakan ketika kita menjalankan puasa ini ya. Jadi sebaiknya dan sebenarnya ketika kita berpuasa itu kita juga harusnya tetap beraktivitas sebagaimana biasanya gitu ya, supaya hikmah atau tujuan dari puasa itu bisa kita tangkap sepenuhnya gitu ya. Karena memang tujuannya ketika kita beraktivitas seperti biasa dan kita merasakan lapar, nah ketika itulah kita mengetahui kondisi bagaimana orang-orang yang miskin yang mungkin tidak memiliki makanan tapi dia tetap diharuskan untuk bekerja gitu ya. Nah, ketika kita bisa merasakan itu semua, maka akan timbul simpati terhadap sesama gitu ya, simpati khususnya kepada orang-orang yang miskin dan papa gitu ya. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa di bulan puasa ini kita juga diwajibkan untuk membayar zakat ya. Dan tentunya zakat ini tujuannya kepada fakir miskin ya. Nah, ada 8 golongan yang bisa menerima zakat, tapi yang diutamakan adalah fakir miskin ini ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkaji lebih dalam lagi ya, zakat ini bisa menjadi solusi bagi masyarakat atau mungkin bisa buat negara untuk
menghilangkan atau memberikan makanan terhadap masyarakat-masyarakat yang mungkin tidak memiliki cukup pangan gitu ya. Jadi kalau zakat ini benar bisa dikelola dengan baik dan benar ya, maka sebenarnya pemerintah harus mempunyai data masyarakat mana saja di daerah mana saja yang mungkin kekurangan pangan gitu ya, dalam artian tidak memiliki tidak hanya bahan pokok berupa beras tapi lauk pauknya gitu. Dan ketika itu sudah bisa dikelola, maka hasil dari zakat umat Islam yang terkumpul seluruhnya, maka ini diprioritaskan untuk fakir miskin selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun tersebut, selama 1 tahun dari lebaran ke lebaran, maka tidak ada orang yang kelaparan lagi gitu. Tentunya ini membutuhkan kerja keras itu ya dari pemerintah untuk mendata di daerah mana saja atau masyarakat mana saja yang merasakan kekurangan bahan makanan gitu ya. Dan setelah itu pun hikmah lain dari puasa adalah silaturahim ya. Ketika puasa sudah selesai, maka kita dianjurkan untuk bermaaf-maafan ya, mempererat kembali kedekatan kita, keharmonisan keluarga kita. Dan jika ini bisa diaplikasikan dengan benar, maka keretakan yang ada di masyarakat gitu ya, yang mungkin berbeda pendapat karena pilihan politik atau berbagai faktor lainnya, maka ketika terjadi bulan puasa dan ketika lebaran itu, maka masyarakat kembali saling memaafkan, kembali ke fitrahnya, dan melupakan persengketaan atau permusuhan atau perselisihan yang terjadi selama 1 tahun ini ya. Dan ketika sudah masyarakatnya sudah bisa bekerja sama, sudah saling memaafkan, maka ini akan berefek terhadap pembangunan negara kita gitu. Jadi ketika kita bisa mengoptimalkan ibadah ini, maka harapannya akan timbul kesejahteraan di masyarakat luas ya. Oke, mungkin sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Apabila ada salah kata dan data, mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga bisa mengambil hikmah dari ibadah yang penuh makna, menjadikan kita menjadi pribadi yang senantiasa bertakwa sampai ajal menjemput kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.